Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, NIM 2103060012, kelas PTNC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai proses pembentukan telur yang meliputi proses sintesis tiok, proses sintesis albumen, dan proses sintesis kerabang. Untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPTMP. Nah, yang saya jelaskan itu ada 3. Yang pertama itu sintesis tiok, yang kedua sintesis albumen, yang ketiga itu sintesis kerabang. Nah, yang pertama itu sintesis tiok. Tiok tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yok berbentuk lipoprotein. Padatan yok mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfatin, lipoprotein, lipovitelin atau high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Karbohidrat yok adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamine. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yok atau heterogenesis berlangsung dalam arti di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin atau steroid. Pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium memang tetap berlangsung selama 1 periode bertelur. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisi anterior atau adenohipofisa yang berpusat di hipotalamus. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa ini berperan dalam merangsang pembentukan ovum masak atau folikel. Folikel yang sedang di dalam. Perkembangan ini akan mengeluarkan estrogen. Estrogen ini merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel tesa interna dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yok, albumen, dan cangkang telur. Nah, selanjutnya yaitu sintesis albumen. Nah, protein albumen terdiri dari ovalbumen 54%, ovotransferin atau konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosimi 3,5%, dan ovomucin 1, sampai 3,0%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1,0%, dan papain inhibitor 0,1%. Nah, hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesis protein pada oviduct. Albumin disekresikan di magnum dan merupakan bagian oviduct. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme tabel estrogen larut dalam lipida melewati membran sel. Nah, kemudian diikat oleh reseptor estrogen, kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, bereaksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi messenger RNA. Messenger RNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dilasilasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin atau globulin dan protein khas telur lainnya. Nah, selanjutnya yaitu beberapa penelitian melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam pembentukan kerabang telur. Melalui proses yang kompleks ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatkan total kalsium plasma. Kalsium
binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kelabang dan diketahui bertindak sebagai transfer kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kelabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid atau estrogen. Estrogen progesteron. Pada plasma darah terdapat Ca++, yang akan ditransfer oleh mukosa sel dan kelenjar kelabang melalui CABP. Hasil dari ikatan terbentuk antara CO2 ditambah H2O pada mukosa sel, yaitu HCO3-. Ca++ mengikat HCO3- menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat kapur pada cangkang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.